Shalom, damai di hati. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh jumpa lagi di Renungan Harian Keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten untuk edisi Rabu 6 Agustus 2025. Saat ini sebelum kita mendengarkan firman, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, tak putus-putusnya kami menaikkan pujian dan syukur kepadamu, oleh karena kami sungguh merasakan setiap berkat-berkat-mu yang nyata dalam perjalanan kehidupan kami. Engkau terus menuntun, menyertai kami, tapi juga memberi kami kesempatan menikmati kehidupan di hari yang baru. Oleh karena itu saat ini lagi Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui renungan harian keluarga. Dimanapun kami berada, kami bermohon Roh Kudus menuntun dan menolong kami, supaya kami memperoleh hikmat dan pengertian untuk memahami firman-Mu yang terus mengarahkan hidup kami untuk senantiasa ada dalam kehendak Tuhan. Maka terpujilah Engkau Bapa, ini kami yang berdoa. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, bacaan Alkitab hari ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 14 ayatnya yang ke-30. Amsal pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-30 ditulis seperti ini. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Itulah bacaan Alkitab. Tema renungan kita adalah hati yang tenang menyehatkan tubuh. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, di era sekarang yang penuh dengan tekanan dan kompetisi, sangat mudah bagi kita untuk terjebak dalam perangkap iri hati dan ketidakpuasan. Media sosial yang menampilkan kehidupan orang lain yang tampak sempurna sering membuat kita membandingkan diri dengan orang lain. Kita iri terhadap kesuksesan rekan kerja, kekayaan tetangga, atau kebahagiaan keluarga lain. Namun, Salomo mengingatkan kita bahwa iri hati seperti racun yang perlahan-lahan menghancurkan kita dari dalam. Sebaliknya, hati yang tenang dan bersyukur adalah obat yang paling mujarab untuk jiwa dan raga. Raja Salomo dengan kebijaksanaannya yang luar biasa menyatakan, hati yang tenang menyehatkan tubuh tetapi iri hati membusukkan tulang. Ayat ini hendak mengungkapkan bahwa kondisi jiwa dan hati seseorang memiliki pengaruh langsung terhadap kesehatan fisiknya. Hati yang tenang, damai, dan penuh syukur akan memancarkan kesehatan ke seluruh tubuh. Sementara hati yang dipenuhi iri hati, kebencian, dan kecemasan akan merusak tubuh dari dalam seperti penyakit yang menggerogoti. Ketenangan hati bukanlah sesuatu yang dapat dibeli dengan uang atau diperoleh melalui pencapaian duniawi. Ketenangan sejati hanya dapat ditemukan ketika kita hidup dalam hubungan yang benar dengan Allah. Hidup takut akan Tuhan Allah. Ketika kita menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan dan mempercayai bahwa Dia yang terbaik bagi hidup kita, maka hati kita akan mengalami damai yang melampaui segala akal. Damai ini akan menjalar ke seluruh aspek kehidupan kita, termasuk kesehatan fisik kita. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, mari kita memeriksa kondisi hati kita saat ini. Apakah hati kita dipenuhi dengan ketenangan dan syukur, ataukah masih banyak diwarnai oleh iri hati, kecemasan, dan ketidakpuasan? Jika kita menemukan bahwa hati kita belum tenang, inilah saatnya untuk kembali kepada sumber ketenangan yang sejati, yaitu Tuhan Allah. Belajarlah untuk bersyukur atas berkat-berkat yang telah Tuhan berikan, apapun itu bentuknya. Berhentilah membandingkan hidup kita dengan orang lain, karena setiap orang memiliki jalan hidupnya masing-masing. Ingatlah bahwa kesehatan yang sejati bukan hanya tentang tubuh yang sehat, tetapi juga tentang jiwa yang sehat. Ketika hati kita tenang dan penuh damai,
tubuh kita akan merespons dengan positif. Stres akan berkurang, sistem kekebalan tubuh akan menguat, dan kita akan memiliki energi untuk menjalani hidup dengan penuh semangat. Biarlah setiap hari kita berusaha memelihara ketenangan hati melalui doa, membaca firman Tuhan, dan hidup dalam rasa syukur yang tulus sambil tetap takut akan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah diperdengarkan bagi kami semua. Mengingatkan lagi kami agar supaya dalam menjalani kehidupan ini, kami akan menyingkirkan dari hati kami rupa-rupa hal yang hanya akan menggerogoti kehidupan kami. Iri hati, dengki, kecemburuan, kecemasan, dan menggantinya dengan ketenangan dan damai yang kami peroleh daripada Engkau Tuhan Allah, dengan membawa hidup kami untuk senantiasa takut akan Dikau. Oleh karena itu kami berdoa, biarlah Engkau Allah sumber segala berkat akan terus menaungi menyertai kehidupan masing-masing kami. Siapapun kami yang menyaksikan tayangan ini, kami diberkati, pribadi dan keluarga kami beroleh umur panjang, kesehatan, kekuatan, diberkati kami dalam usaha, kerja, perjuangan hidup kami. Sehingga dalam segala hal kami akan mengalami dan menikmati berkat damai sejahtera daripada-Mu mewarnai hari-hari kehidupan kami. Biarlah setiap perjuangan hidup kami, setiap langkah-langkah hidup yang kami tapaki akan dituntun dan disertai oleh Tuhan. Maka terpujilah Engkau Bapa, ini kami yang bersyukur dan bermohon. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikian renungan harian keluarga untuk edisi hari ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, tapi juga like, komen, dan bagikan video ini. Dan yang ingin memberi persembahan, silakan melalui kris yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.